Kalau saya dengar tetangga saya ngaji, saya kencangin tuh, saya bikin lagu rohani di YouTube itu. Saking saya benci, kadang saya ketok-ketok aja itu temboknya gitu. Ngapa dia harus ngaji? Saya selalu nyanyi, percuma, percuma, percuma. Maksudnya percuma kau nggak bakal ada orang Islam masuk surga. Itu dulu. Iya. Jadi kalau mereka puasa, saya bilang begini, nggak lebih hebat kok kalian puasa daripada kami. Kami puasa 24 jam, 40 hari, nggak makan enak-enak. Kalau orang Islam, siang puasa, malamnya puasin. Itu dulu bahasa kita itu. Jadi saya sudah, sekarang saya masuk Islam udah berdosa banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rombongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyaksikan salah satu video mualafnya seorang wanita pembenci agama Islam. Namun setelah habis kebenciannya, lalu beliau mencintai agama Islam sebagaimana dia membenci agama Islam dulu. Ini merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ingin berusaha mencari kebenaran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita mempelajari Alkitab, bagi kami yang telah mempelajari Alkitab, kami memberitahukan kepada pemirsa bahwasanya ajaran Yesus yang terdapat di dalam Alkitab itu berbeda dengan ajaran Kristen. Di dalam agama Kristen, baik itu Protestan ataupun Katolik, karena dua agama ini adalah dua agama yang berbeda, walaupun mereka dua-duanya menyanjung Yesus, namun agama Katolik dan Protestan ini berbeda. Di dalam agama Protestan, jumlah surah, kita umat Islam mengatakan surah, hanya 66 surah saja. Di dalam agama Kristen dikatakan 66 kitab. Sedangkan di dalam agama Katolik memiliki 73 surah ataupun 73 kitab. Nah, ini adalah ajaran yang berbeda. Kemudian mengenai siapakah Yesus itu di dalam Katolik, berbeda dengan Kristen. Di dalam Katolik mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu bagian daripada ketuhanan.
yaitu 3 dalam 1. Sementara di dalam Kristen Protestan bahwa yang menjadi Allah itu adalah Yesus. Yesus yang Esa bagi mereka adalah sebagai Allah. Allah yang Esa itu adalah Yesus bagi mereka. Nah, oleh karena itu banyak pertentangan keyakinan di dalam agama Protestan dan Katolik ini yang menyebabkan beberapa tahun yang lalu, yaitu tahun 1500-an, terjadi peperangan antara Katolik dan Protestan yang disebut dengan abad ke-8. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa kami mengatakan bahwasannya ajaran Yesus itu yang terdapat di dalam Alkitab sangat bertentangan dengan ajaran Kristen? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita mengkaji ucapan-ucapan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu, Yesus itu bukanlah Tuhan. Ini berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Di situ dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, pada kitab ini, pada pasal Yohanes pasal 5 ayat 30 ini, Yesus mengatakan secara tidak langsung bahwa dirinya bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Apa sebab? Karena Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasannya segala tingkah laku, tingkah tanduk Yesus itu adalah ada yang mengatur. Jika Yesus menginginkan melakukan ini, ada yang mengaturnya, yang mereka sebut sebagai Bapa, yang dipanggil oleh sebut sebagai Bapa. Segala mukjizat yang dilakukan Yesus, ada yang beri kuasa itu, yaitu yang mereka sebut dengan Bapa. Jadi Yesus itu adalah bawahan dari Bapa. Kemudian hal ini juga dipertegas dengan Kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Di Kitab Yohanes pasal 5 ayat 36, Yesus mengatakan bahwa kesaksian Yesus itu lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Karena Yesus mengatakan Dia sedang melaksanakan perintah yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus sedang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus itulah sebagai saksi bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Ini jelas sekali. Bapa
yang mengutus Yesus. Jadi sebenarnya Yesus ini adalah bawahan daripada Bapa. Bisa dikatakan Yesus ini adalah sebagai hambanya Bapa, karena melaksanakan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasanya ayat ini mengatakan bahwasanya Yesus itu berbeda dengan Bapa. Pertanyaannya, mengapa umat Kristiani tidak menyembah Bapa? Mengapa harus menyembah Yesus? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ajaran Yesus ini mirip dengan Islam. Mengerjakan perintah Bapa berarti mengerjakan beliau ini sebagai utusan. Utusan dalam bahasa Arabnya rasul. Rasul ini adalah melaksanakan segala perintah Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, siapakah Bapa ini? Mungkin bagi pemirsa yang belum mempelajari Alkitab, Anda sebaiknya menonton channel ini, karena channel ini akan menjelaskan segala. Bapa, siapakah Bapa? Bapa ini dijelaskan oleh Yesus sendiri di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 37 juga. Di situ dikatakan bahwasannya Bapa yang mengutus aku, suaranya pun tidak bisa kau dengar, dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Kita tidak mendengar suara Allah, dan kita tak akan pernah mendengar dan melihat rupa Allah, karena itu adalah dapat kita lihat nantinya di surga. Itu merupakan nikmat suatu yang besar. Kita umat Islam akan dapat melihat Allah kelak di surga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari rangkaian ayat dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, kemudian kitab Yohanes pasal 5 ayat 36, dan kemudian pasal 5 ayat 37 sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu tidak berdaya, kemudian dia mengerjakan perintah yang diberikan oleh Bapa kepada dia, dan Bapa itu tidak dapat dilihat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian dipertegas di kitab Markus pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ayat ini bertentangan sekali dengan ajaran Kristen, karena ajaran Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah, atau Yesus itu adalah bagian dari Allah. Sementara di Markus pasal 16 ayat 19 ini menyatakan bahwasanya Yesus itu duduk di surga, itu duduk di sebelah kanan Allah. Di surga itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini sangat tegas sekali bahwasanya Yesus itu sangat berbeda dengan Allah, tidak sama pribadinya dengan Allah. Oh, mungkin ada yang mengatakan itu bahwasanya kiasan, seperti misalnya Adi Rosadi adalah
tangan kanan Prabowo. Jadi itu pun adalah berbeda. Tangan kanan dengan diri pribadi itu adalah berbeda. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya Yesus dan Bapa itu berbeda berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang kami kutip dahulu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai penutup kami akan mengutip ayat Al-Quran yang mana di situ dikatakan di dalam Al-Quran itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala takallu Allah ilal haq innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Wa kalimatu al-haka ila Maryama wa ruhum wa'tuminu billah wa rasul wa'aminu billah wa rasul wa la takulu salasa intahu khairul lakum innamallaha ilahun wahid. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang artinya lebih kurang, wahai ahli kitab berhentilah, wahai ahli kitab janganlah kamu berlebihan di dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan Allah itu kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa Maryam itu adalah Rasulullah yang berdasarkan dari firman-Nya yang disampaikan kepada Maryam, yang berasal ruh dari. Berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Berhentilah mengatakan Tuhan itu tiga. Karena itu lebih baik bagimu Maha suci Allah dari mempunyai anak. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan dan perteguh keimanan kita, karena hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Osefa Doharta Simanungkalit. Nama Islam saya Siti Fatimah. Syahadat saya tanggal 6 November 2022 di Mualaf Center Indonesia Malang. Waktu itu ya siapa yang membimbing Ibu? Yang membimbing itu dari MCI Malang Pak Ustadz Ipung sama Pak Ustadz Keinam. Agama saya yang terdahulu itu agama Kristen Protestan dari gereja GBI. Seaktif apa dulu Ibu? Ini agak Dulu saya aktivis gereja. Sebelum saya masuk gereja karismatik itu, saya gereja HKBP di Sumatera Utara, Medan. Itu saya ngajar sekolah minggu ya di sana, dan setelah di sini juga masuk karismatik
tetap masih ngajar sekolah minggu. Itu semua kegiatan-kegiatan sekolah minggu itu kayak cerdas cermat Alkitab, berpacu dalam buku rohani, itu anak didik saya semua dapat prestasi. Itu dari Alkitab itu, saya dari Kejadian itu, Alkitab kan ada dua ini ya, dua perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu perjanjian baru dari Kejadian sampai Maleakhi, terus dari Matius sampai Wahyu, itu saya sudah hafal semua. Anak-anak saya udah masuk Islam ada 2 orang, tinggal 1 masih Kristen. Saya sebelum masuk Islam itu waktu Kristen fanatik ya. Saya itu sangat membenci sekali orang Islam ini. Agama Islam itu buat saya kayak gimana ya, kayak sesat gitu. Jadi saya itu setiap mendengar apapun yang berbau Islam kayaknya emosi gitu. Itu nggak suka banget, memang sangat tidak suka sekali dan sangat benci banget apapun yang mereka lakukan itu no gitu. Maksudnya nggak ada artinya gitu, nggak ada. Bagi saya dulu agama yang benar itu dan paling benar dan hanya yang benar itu hanya Kristen gitu, pengikut Yesus gitu ya. Itu saya memang terlalu fanatik banget atau bagaimana. Jadi saya bergaul dengan orang Islam itu menjaga jarak gitu. Menjaga jarak itu waktu di Medan ya, menjaga jarak. Dan waktu saya sekolah itu, orang teman-teman Islam itu kalau mereka puasa itu saya suka ejek, suka olok-olok atau suka ledek gitu. Suka ledek. Terus setiap orang kalau ngedengar azan juga di masjid itu satu-satunya di kampung saya. Itu kalau ngedengar suara azan itu kita ngeledek gitu. Kita juga sahutinnya macam-macam gitu ya. Jadi kayaknya di tempat kita itu kan mayoritas Kristen. Jadi kalau ada orang Islam di situ, itu kita bully habis. Dan kita nggak merasa bersalah di situ. Kita nggak merasa berdosa. Yang menurut kita mereka lah yang salah gitu. Jadi dulu itu ya kalau kita ribut nih dengan orang Islam, kita ancam. Ancamannya apa? Awas lu ya, ntar kita lempar lu pakai daging babi. Iya, kita masukin ntar ke mulut itu daging babi biar tahu rasa kamu. Jangan macam-macam sama orang Kristen. Itu dulu kata kita tuh. Terus pokoknya kita bully habis lah semua orang Islam itu yang ada di sana. Dan setelah datang ke sini, saya merantau dari Medan ke Jakarta. Apalagi di sini saya masuk gereja Bethel, karismatik banget ya, karismatik banget. Saya udah menikah, saya punya anak. Dan saya tetap masih ngajar sekolah minggu. Bahkan dulu saya pernah ngajar di yayasan Kristen, ngajar sekolah di yayasan Kristen itu. Bahkan itu pendetanya dari Amerika ya. Jadi makin ini gitu. Dan anak-anak saya juga semuanya di sekolah minggu tuh dapat peringkat juara 1 sekolah minggu terbaik. Dan saya memaksa anak-anak saya itu mengajarkan tentang kekristenan itu ya harus mentaati semuanya. Dan kita di rumah itu setiap sore, umpamanya nih dia kalau maghrib, orang Islam maghrib, saya pun harus bikin mesbah. Jadi harus lebih kencang dari mereka. Jadi pas mereka itu sholat maghrib, saya ajak anak-anak saya itu sholat mesbah gitu, ibadah juga. Kalau saya dengar tetangga saya ngaji, saya kencangin tuh, saya bikin lagu rohani di YouTube itu. Saking saya benci, kadang saya ketok-ketok aja itu temboknya gitu. Ngapa dia harus ngaji? Saya selalu nyanyi, percuma. Maksudnya percuma kau nggak bakal ada orang Islam masuk surga. Itu dulu. Iya, jadi kalau mereka puasa, saya bilang begini, nggak lebih hebat kok kalian puasa daripada kami. Kami puasa 24 jam, 40 hari, nggak makan enak-enak. Kalau orang Islam siang puasa, malamnya puasin.
Itu dulu bahasa kita itu. Jadi sekarang saya masuk Islam udah berdosa banget ya. Bebek kuat. Liquid man bed. Jadi dulu ya waktu sekolah itu kalau bulan puasa itu kalau lagi pas musim mangga, kan musim mangga itu musiman gitu. Jadi kalau lagi bulan puasa nih teman-teman kita yang Islam, kita suka makan mangga di depan dia tuh. Nih kita ledekin tuh ke hadapan dia. Nih enak nih, seger nih, ngapain kamu puasa nih? Makan aja mangga. Gak merasa bersalah kita. Kita ledekin aja, kita makan enak-enak. Kadang kalau di kampung saya kan bukan bakso, mie sop. Kita tarik tuh ke kantin. Kita makanin mie sop itu di depan dia. Jadi udah gitu kalau dia orang lagi sholat, kita bilang ngapainlah kamu nungging-nungging. Kalau kentut yang di depan itu semua ke bawah nanti yang di belakang itu kata kita coba. Terus kalau kita ke gereja, kita ajak dia, nah kayak gini nih, bukan ke masjid. Ke masjid kamu apaan? Kalau kita baru benar hari Minggu ke gereja semua. Lagian di masjid juga ngapain coba pakai sarung-sarung? Malulah, nanti kalau kedodoran itunya itu saking ya Allah, ampun saya ya Allah. Iya, jadi kalau masalah pembangunan masjid, karena setahu kita ya orang Islam itu orang-orang miskin semua. Jadi yang kita tahu orang-orang Kristen lah orang yang kaya. Jadi kalau ada pembangunan masjid itu kata kita orang-orang Islam itu miskin-miskin semua. Bisanya ngebangun masjid itu kalau ada sumbangan, minta-minta di jalanan. Coba orang Kristen bangun gereja hanya satu orang aja donaturnya, pengusaha langsung jadi gereja. Kalau masjid mah kalau nggak disumbangin sama pemerintah nggak bakal berdiri masjid. Itu kata kita. Jadi udah berdosa banget ya. Ibu tuh like aktivis gereja, ibu juga fanatik ya. Fanatik banget saya, sangat fanatik sekali. Cuma kalau masalah daging babi, kita memang keluarga nggak begitu suka. Terus saya selain aktivis di gereja itu ikut muda-mudi di gereja itu kayak paduan suara gitu ya. Jadi teman-teman saya orang Islam itu, coba kamu orang Kristen kan suaranya bagus-bagus semua. Lihat orang penyanyi luar negeri, mana ada orang Islam kayak gitu. Suara orang Kristen itu semua bersih-bersih. Lihat kayak Mariah Carey. Itu kan kita contohkan kayak gitu. Terus di masjid itu kata kita begini. Coba sendal dibuka-buka kayak gitu. Nanti kan pada diambilin orang, ditukar-tukar itu. Coba datang ke gereja itu datang ke masjid itu formalitas doang, hanya mau ngambil sendal aja. Coba kalau orang Kristen bisa masuklah sendalnya ke gereja, bisa masuklah sepatunya ke gereja. Itu padahal itu pamer ya sebenarnya. Dan ternyata saya baru menyadari ternyata semua itu hanya pamer di gereja itu. Pamer baju-baju bagus, pamer sendal bagus, pamer perhiasan gitu. Kalau di Islam mana ada begitu sekarang saya rasa gitu ya. Yang membuat saya tertarik dengan agama Islam ini spontan ya, karena spontan jadi saya belum begitu merasakan, tapi setelah saya masuk Islam saya merasakan nikmatnya itu begini. Ternyata Islam itu mudah, tidak dipaksakan dan tidak berbelit-belit gitu. Jadi begini, saya dulu waktu memang waktu di agama Kristen itu dulu apa yang saya ini mudah ya, maksudnya masalah materi. Justru dulu kita tapi gini, dari Kristen yang saya rasakan ke Islam ini berbalik 100% atau 180 derajat, berbalik total. Jadi perkataan saya dulu yang di Kristen itu berbalik sekarang ke saya. Jadi
kepanatikan saya di Kristen itu sekarang jadi fanatik banget di Islam. Jadi yang saya rasakan di Islam ini ketenangan jiwa itu, damainya itu meskipun saya susah. Kenapa? Pak Ustadz saya ngomong, ibu kalau punya masalah ambil wudhu, sholat, bentangkan sajadah. Saya nyaman dengan sajadah itu. Jadi saya nggak perlu kemana-mana. Dulu suka nelpon teman, suka nelpon saudara. Kalau sekarang saya nggak. Saya apapun masalah saya, beban saya, karena sholat itu ada macam-macam ya, ada macam-macam. Terlebih-lebih pada saat sholat itu sujud terakhir itu, Masya Allah, itu nggak kuat menahan tangisan itu, mengingat dosa-dosa, minta ampun. Jadi dulu saya waktu Kristen itu saya ngeledekin orang Islam itu apa? Itu kan ayat apa sih bahasa Arab itu kamu tidak tahu artinya itu. Nggak ada bahasa Indonesianya. Dan sekarang saya setiap membaca bahasa Arab itu atau doa-doa itu, saya baca artinya bahasa Indonesia, luar biasa ternyata. Jadi saya semakin mencintai banget gitu, semakin mencintai. Kayak sholat itu saya semakin rajin gitu, semakin rajin. Terus ya mungkin ya waktu kemarin mabit di pesantren, saya tata cara sholat yang benar, karena saya fokus sekali saya belajar sholat itu, karena saya baru tahu ternyata sholat itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan. Sebelumnya itu kalau punya masalah kita gundah gulana, dan kalau umpamanya kita telepon sharing lah, namanya sharing sama pendeta ya, Pak Pendeta begini gini, ya udah ibu berdoa aja, hanya sebatas itu. Tapi semenjak saya masuk Islam, saya punya masalah nih. Dulu ya kita arogan, waktu Kristen itu arogan. Kalau ada yang ingin kita pun barbar, arogan lah namanya. Jadi tapi semenjak di Islam, Ustaz saya tuh bilang, ibu doain aja, jangan dibalas, sepatah kata pun jangan balas. Biarkan ibu, mereka mau menjolimi ibu, mau mencibir ibu, mau. Oh ya, ternyata di Islam itu damai gitu, diajarkan kedamaian, diajarkan bagaimana solusi untuk masalah gitu. Tapi tenang, nggak kerasa kerusuk, nggak arogan, nggak barbar gitu. Jadi saya merasakan lebih tenang, lebih damai. Apa sih kata orang nih, semenjak saya masuk Islam lebih segar mukanya gitu. Karena saya rasa ya siraman air wudhu itu panas kan ya, kalau kita emosi kan panas ya. Tapi kalau kita sudah ambil wudhu, kayaknya kalau udah disiram, Masya Allah, rasanya segar banget gitu. Semua disiram gitu di ini, rasanya segar banget. Tadinya amarahnya udah naik mungkin sampai ke langit ketujuh ya, itu langsung drop gitu. Jadi tenang banget, tenang dan percaya bahwasannya memang hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kata saya begini kemarin, saya pikir-pikir begini, kalau di Kristen orang berdakwah, kalau di Kristen bukan berdakwah, khotbah, menyampaikan firman, ya pendeta lah. Jadi itu harus punya sekolah. Dia kayak sekolah STT ya, sekolah teologi ya. Jadi dia itu harus punya gelar, baru bisa dakwah, baru bisa khotbah, jadi baru bisa melayani gitu. Nah, jadi dia harus sekolah Alkitab dulu, kan ada juga sekolah Alkitab, sekolah Injil, sekolah ini segala macam kan gitu ada. Tapi yang kupelajari di agama Islam, enggak mesti harus sekolah bisa dia dakwah. Yang penting dia bisa tahu Al-Quran. Dan orang yang belajar Al-Quran ini enggak harus sekolah tinggi, enggak harus sarjana, enggak harus sekolah Al-Quran. Kita mau tua, mau muda, mau perempuan, mau lelaki, mau anak kecil, mau dewasa pun, yang penting kalau ada maunya belajar Al-Quran bisa. Itu jadi
ternyata nggak perlu buang uang untuk belajar Al-Quran itu. Niat. Kalau di Kristen itu kan harus buang duit, harus sekolah, bahkan sampai ke luar negeri ya, ngambil apa sih untuk sekolah Alkitab itu, untuk pendalaman Alkitab itu gitu. Jadi harus ada sekolahnya, baru dia berhak untuk menjabarkan atau berdakwah lah kalau di Islam. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Kenapa dari dulu ya Allah saya Islam. Kerinduan saya itu, saya kalau lihat pendakwah perempuan itu, ya Allah, apa saya bisa kayak dia berdakwah. Akan saya saksikan semua gitu. Akan saya saksikan semua. Saya juga pengen gitu orang-orang yang tidak tahu kebenaran, biar tahu. Bahkan di sini ada orang Batak, beberapa orang di sini yang sudah mualaf karena menikah. Saya ajak ikut pesantren, ikut pembinaan, biar tidak terbengkalai. Karena saya juga pengen mereka, saya sudah merasakan di pembinaan itu ya. Ya Allah, saya dibina dari Al-Quran, surat hadis itu luar biasa, itu dari nol, dari zaman Nabi Adam itu dikulas habis semua. Jadi saya jadi tahu semua nabi-nabi itu apa, segala macam perjalanannya, dan Al-Quran itu apa, surat hadis itu apa, saya udah tahu sekarang gitu. Jadi luar biasa memang. Sekarang saya tahu kebenarannya, yang benar mana, yang nggak benar mana. Jadi ke anak-anak saya juga, saya selalu berusaha, ayo belajar, ayo meskipun hanya ikro, ya jujur ikro kita memang belum tamat, belum seberapa lah, tapi kita masih berusaha belajar terus. Bahkan bukan kita mau ujung, bahkan orang yang sudah berapa tahun masuk Islam, kita udah bisa lomba dia ikro itu. Jadi saya begini, saya orangnya penasaran. Jadi setiap hal yang saya pelajari itu semakin penasaran, saya semakin pengen saya tahu, pengen banget saya tahu gitu. Sama kayak sholat itu. Kalau sholat subuh begini, kalau sholat zuhur begini. Jadi saya makin penasaran. Jadi saya, apalagi kalau zikir ya, kayaknya tenang benar hati. Ternyata begini zikir, artinya zikir itu ini. Gitu, meskipun nggak fasih, saya nggak bahasa Al-Quran itu masih ini banget ya. Tapi alhamdulillah saya senang sekali kalau habis sholat itu selalu zikir gitu. Perasaannya waktu itu emosi bahagia. Ya Allah, saya menangis terharu, itu menangis itu saya luar biasa sekali. Pas saya kayaknya tenang gitu. Gimana sih, kayaknya plong kayak beban itu kerasa keangkat gitu. Loh kok begini, pikir saya, loh emang selama saya waktu Kristen itu apa jadi beban. Pas syahadat itu disaksikan banyak orang, itu berapa ustadz di situ, yang ustadz yang dari Amerika yang mualaf, dia udah dibikin marga tobingnya, orang Batak juga, itu yang syahadatin saya. Itu luar biasa gitu. Saya melihat mereka semua itu di situ semua yang mualaf, orang-orang hebat loh. Lalu saya merasa, lah saya ini siapa gitu, kok mereka aja orang hebat aja percaya gitu. Jadi mereka aja cinta, apalagi saya gitu. Jadi saya merasa lebih tenang, dan saya merasa lebih berani. Nanti kalau saya pulang, saya waktu mau syahadat itu belum pakai kerudung. Selesai syahadat itu saya tidak buka kerudung. Dari turun dari bis, saya jalan sampai ke rumah itu, orang memperhatikan saya semua. Itu Mama Kevin beneran? Pakai kerudung. Sampai satpam di pabrik itu juga nanya, itu beneran? Kok pakai kerudung? Bahkan nyampe di rumah pun anak-anak saya terkejut semua. Kok Mama pakai kerudung? Iya kan Mama Islam.